Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi di video kali ini Kelompok 9 akan membahas tentang kesulitan belajar peserta didik. Yeay. Jadi yang pertama ada Wina Destiani, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Fitria Hairunisa, Dan saya sendiri sebagai pemateri ketiga yaitu Amelia Magdalena. Dan ada teman saya yang bernama Nelly sebagai pemateri keempat. Ayo langsung aja. Jadi kita akan langsung masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian kesulitan belajar peserta didik. Apa sih kesulitan belajar peserta didik itu? Yaitu merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal, siswa dibatasi faktor inteligensi maupun faktor eksternal siswa. Nah, faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hairunisa. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik. Penyebab kesulitan belajar tersebut dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa, faktor internal, dan faktor yang berasal dari luar diri siswa, faktor eksternal. Menurut Daliono 1997 menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan dalam belajar, yaitu faktor internal atau faktor dari dalam diri siswa, dan faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar siswa. A. Faktor internal. Terdapat dua sebab, yaitu pertama, sebab yang bersifat fisik karena sakit, karena kurang sehat, atau sebab cacat tubuh. Kedua, sebab yang bersifat karena rohani, inteligensi, bakat, minat, motivasi, faktor kesehatan mental, tipe-tipe khusus seorang pelajar. B. Faktor eksternal. Terdapat 4 faktor diantaranya. Pertama, faktor keluarga, yaitu tentang bagaimana cara mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak. Faktor suasana. Suasana sangat gaduh atau ramai. Faktor ekonomi keluarga, keadaan yang kurang mampu. Kedua, faktor sekolah. Misalnya, faktor guru. Guru tidak berkualitas, hubungan guru dengan murid kurang harmonis, metode mengajar yang kurang disenangi oleh siswa. Ketiga, faktor alat. Alat pelajaran yang kurang lengkap, faktor tempat atau gedung, faktor kurikulum. Kurikulum yang kurang baik, misalnya bahan-bahan terlalu tinggi, pembagian yang kurang seimbang, waktu sekolah dan disiplin kurang. Keempat, faktor massa, media dan lingkungan sosial, meliputi bioskop, TV, surat kabar, majalah, buku-buku komik. Lingkungan sosial meliputi teman bergaul, lingkungan tetangga, aktivitas dalam masyarakat. Menurut Dr. Andes Umar Hamalik 2005, faktor-faktor yang bisa menimbulkan kesulitan belajar dapat digolongkan menjadi 4, yaitu pertama, faktor-faktor dari diri sendiri, yaitu faktor yang timbul dari diri siswa itu sendiri, disebut juga faktor internal. Kedua, faktor-faktor dari lingkungan sekolah, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam sekolah. Ketiga, faktor-faktor dari lingkungan keluarga, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam keluarga siswa, antara lain kemampuan ekonomi keluarga, adanya masalah keluarga, rindu kampung bagi siswa dari luar daerah.
Keempat, faktor-faktor dari lingkungan masyarakat meliputi gangguan dari jenis kelamin, bekerja sambil belajar, aktif berorganisasi, tidak dapat mengatur waktu rekreasi dan waktu senggang, dan tidak mempunyai teman belajar bersama. Dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar siswa, dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, lingkungan sosial. Siswa di rumah yang meliputi seluruh anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak atau adik serta anggota keluarga lainnya. Kedua, lingkungan sosial. Siswa di sekolah yaitu teman sebaya, teman lain kelas, guru, kepala sekolah, serta karyawan lainnya. Ketiga, lingkungan sosial dalam masyarakat yang terdiri atas seluruh anggota masyarakat. Sedangkan faktor non-sosial adalah faktor yang berasal bukan dari manusia. Faktor ini antara lain keadaan udara, cuaca, waktu, tempat atau gedungnya, alat-alat yang dapat dipakai untuk belajar seperti alat-alat pelajaran. Pertama, keadaan udara mempengaruhi proses belajar siswa. Apabila udara terlalu lembab atau kering, kurang membantu siswa dalam belajar. Kedua, waktu belajar mempengaruhi proses belajar siswa. Ketiga, cuaca yang terang benderang dengan cuaca yang mendung akan berbeda bagi siswa untuk belajar. Keempat, tempat atau gedung sekolah mempengaruhi belajar siswa. Kelima, alat-alat pelajaran yang digunakan, baik itu perangkat lunak, misalnya program presentasi, ataupun perangkat keras, misalnya laptop LCD. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, khususnya dalam pembuatan blus, paling dominan adalah faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari diri siswa itu sendiri. Faktor internal antara lain tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas, kurangnya minat, kesehatan yang sering terganggu, kecakapan mengikuti pelajaran, kebiasaan belajar dan kurangnya penguasaan bahasa. Baiklah, itu saja materi saya pada hari ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Amory Madalena. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu cara mengenal anak didik yang mengalami kesulitan belajar. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa anak didik yang mengalami kesulitan belajar adalah yang tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya hambatan atau gangguan dalam belajar, sehingga menampakkan gejala-gejala yang bisa diamati oleh orang lain, guru ataupun orang tua. Nah, beberapa gejala sebagai indikator adanya kesulitan belajar bagi anak didik dapat dilihat dari petunjuk-petunjuk berikut. Yang pertama, yaitu menunjukkan prestasi belajar yang rendah, di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok anak didik di kelas. Selanjutnya, hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Padahal anak-anak didik sudah berusaha belajar dengan keras, tetapi nilainya selalu rendah. Nah, anak didik lambat dalam mengerjakan tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal, misalnya mengerjakan tugas selalu menunda waktu. Nah, selanjutnya ada anak didik menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura, berdusta, dan mudah tersinggung. Yang kelima yaitu anak didik menunjukkan tingkah laku seperti biasanya ditunjukkan kepada orang lain. Dalam hal ini misalnya anak didik menjadi pemurung, pemarah, selalu bingung, selalu sedih, kurang gembira, atau mengasingkan diri dari kawan-kawan sepermainannya. Nah, yang keenam yaitu anak didik yang tergolong memiliki IQ tinggi yang secara potensial memiliki
memiliki prestasi belajar yang seharusnya tinggi, tetapi kenyataannya mereka mendapatkan prestasi belajar yang rendah. Yang terakhir adalah anak didik yang selalu menunjukkan prestasi belajar yang tinggi atau untuk sebagian besar mata pelajaran, tetapi di lain waktu prestasi belajarnya menurun drastis. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai cara mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sri Nelly Rahayu. Kepada Sri Nelly Rahayu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu cara mengatasi atau membimbing peserta didik dalam kesulitan belajar. Jadi di sini saya akan memberikan solusi untuk cara mengatasinya. Pengetahuan mengenai kesulitan belajar masih sangat rendah di masyarakat. Perlu adanya edukasi bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar agar memiliki solusi tepat untuk membimbing anak. Anak dengan kesulitan belajar sebenarnya cerdas atau lebih pintar dari rekan-rekan mereka. Tetapi mereka mungkin memiliki kekurangan pada titik tertentu seperti kesulitan membaca, menulis, mengeja, penalaran, mengingat, dan atau mengorganisir informasi apabila disuruh untuk mencari hal-hal sendiri atau jika diajarkan dengan cara konvensional. Inilah yang membuat kita memiliki kewajiban untuk saling memperhatikan anak yang memiliki learning disability. Jadi, di sini saya akan memberikan solusi cara mengatasi kesulitan belajar yang bisa dilakukan oleh guru. Kesulitan belajar merupakan ketidakmampuan siswa dalam menggunakan atau maksimalkan fungsi kemampuan secara spesifik. Contohnya, tidak sempurna dalam mengeja atau membaca, sehingga dibutuhkan cara belajar khusus untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Berikut beberapa cara yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu anak mengatasi kesulitan belajar. Pertama, menggunakan metode pembelajaran prior knowledge. Menggunakan metode pembelajaran ini dengan mengaktifkan prior knowledge atau pengetahuan awal siswa yang sudah dimiliki sebelumnya untuk pembelajaran materi baru yang masih berhubungan. Penggunaan pengetahuan awal akan memudahkan siswa mengingat materi baru sesuai konteks materi yang telah dipelajari sebelumnya. Prior knowledge salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan tugas membaca materi di rumah yang akan dipelajari esok hari. 2. Menggunakan mind mapping. Mengajarkan kemampuan pembelajaran untuk belajar karena sebagian siswa dengan kesulitan belajar tidak memiliki strategi yang baik untuk belajar. Contohnya, siswa dapat diajarkan membuat catatan atau mind map untuk memudahkan siswa dalam belajar. Jadi catatan sangat berguna untuk peserta didik dalam belajar. 3. Sering memberikan umpan balik. Siswa dengan kesulitan belajar memiliki keterbatasan tidak sanggup mengerjakan tugas atau belajar dalam jangka waktu panjang, sehingga guru disarankan untuk memberikan tugas yang singkat dan konkret yang langsung diberi nilai. Jadi, ketika sudah mengetahui nilainya, peserta didik pasti akan lebih semangat untuk mengerjakan tugas tersebut. 4. Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Menggunakan strategi pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pelajaran. Siswa dengan kesulitan belajar cenderung bekerja lebih baik jika mereka terlibat secara aktif dalam pelajaran. Guru dapat menggunakan metode komparatif dan proyek praktis. Cara mengatasi kesulitan belajar dengan melibatkan siswa ini memerlukan kesabaran dan keuletan guru. 5. Self-monitoring. Self-monitoring bertujuan agar siswa mampu menjaga dan mengontrol perilaku yang dimunculkan. Terdapat dua komponen, self-evaluation
evaluation, dan self-recording. Contohnya, siswa yang telah menyelesaikan tugas matematika dapat mengevaluasi pekerjaan dengan melihat jadwal benar dan melakukan. 6. Guru menyediakan asisten kepada siswa dalam mempelajari materi atau tugas-tugas baru dan secara perlahan mengurangi kehadiran asisten kepada anak sehingga untuk dapat belajar secara mandiri. 7. Reciprocal teaching. Reciprocal teaching ini meliputi dialog interaktif antara guru dan siswa yang memunculkan hubungan yang lebih dekat antara siswa dan guru. Guru memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas dengan cara tahapan penyelesaian tugas. Namun, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan asumsi mereka sendiri dalam menyelesaikan tugas. Cara mengatasi kesulitan belajar menggunakan reciprocal teaching akan meningkatkan kedekatan guru dengan siswanya, sehingga siswa akan termotivasi untuk menggali kemampuan dirinya. Contohnya, guru memberikan tugas membedakan tumbuhan berkayu atau tidak berkayu. Guru bertanya kepada siswa, tumbuhan berkayu itu seperti apa? Dan yang tidak berkayu seperti apa? Kemudian siswa diberi kebebasan untuk menyebutkan contoh dari pertanyaan ciri-ciri dari tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. 4. Instruksi secara langsung atau direct interaction. Fokus kepada proses dan instruksi yang disampaikan. Program ini dapat diterapkan pada beberapa bidang akademis seperti membaca, menghitung, sains, sosial, dan lain-lainnya. Instruksi disampaikan dengan langsung bertatap muka kepada siswa, serta dilakukan secara bertahap sesuai dengan materi yang akan dipelajari, serta menekankan program praktis dan penyampaian materi yang berulang. 9. Peer tutoring. Guru menyusun program pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa-siswa dalam beberapa kelompok dan kemudian menetapkan siswa yang memiliki kemampuan yang lebih untuk membantu teman-teman yang lainnya dalam memahami materi yang dipelajari. Bekerja sama dengan teman sekelas dapat meningkatkan keefektifan dalam belajar, didukung oleh adanya kebebasan dalam menyampaikan materi sesuai dengan analogi yang dimiliki dan tepat dengan tujuan pembelajaran. 10. Self-interaction. Guru mengajarkan siswa untuk menyadari jenis-jenis pecahan masalah terhadap tugas-tugas yang dihadapi, kemudian diaplikasikan dalam perilaku yang dimunculkan tanpa dikontrol atau instruksi secara verbal. Cara mengatasi kesulitan belajar dengan self-interaction tepat digunakan untuk siswa kelas 5 hingga 6 yang mengalami kesulitan belajar. Terdapat 5 langkah dalam penerapan self-interaction. Pertama, mendefinisikan masalah. Apa yang harus saya lakukan? Nah, rencananya bagaimana saya dapat menyelesaikan tugas ini? Penggunaan strategi. 5 tahap strategi akan membantu saya mencari kata-kata penting. Self-evaluation. Bagaimana tugas yang telah saya selesaikan? Self-reinforcement. Kerja bagus. Aku dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Selanjutnya, yang ke-11, service delivery models. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, siswa yang mengalami kesulitan belajar disampaikan pada satu ruang khusus, sehingga siswa diberikan metode dan materi khusus untuk memfasilitasi siswa sepenuhnya dan mendorong keinginan siswa untuk belajar dengan serius. Dan
tidak guru saja yang harus berperan di sini, orang tua juga berperan penting di sini. Tapi orang tua berpentingnya di mana? Ya jelasnya di rumah. Jadi orang tua juga tidak boleh mengikuti aturan-aturan di sekolah karena setiap sekolah berbeda ya. Jadi, cara mengatasi kesulitan belajar yang tepat dilakukan orang tua yaitu orang tua dapat berperan aktif dalam membimbing siswa yang memiliki kesulitan belajar. Peran orang tua diharapkan dapat membantu guru dalam mengetahui cara terbaik untuk mengajarkan pendidikan pada anak. Jadi, ini beberapa peran yang bisa dilakukan orang tua. Salah satunya menjalani komunikasi dengan guru kelas. Orang tua dapat mengetahui di mana kemampuan dan kesulitan yang dialami anak. Mengulang materi pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Dipekakan orang tua terdapat kondisi anak tidak menuntut kelebihan di luar batas kemampuan dimiliki anak, dan juga tidak mengabaikan anak atas kelemahan yang terdapat dalam diri anak. Karena harapan orang tua yang terlalu tinggi pada kemampuan anak justru akan menjadi anak tertekan dan akan berdampak lebih baik. Berikan motivasi pada anak, walaupun kemampuan seperti membaca, menulis, dan atau berhitung lebih lambat dari teman-teman yang lain. Yakinkan anak bahwa mereka pasti bisa menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Dan yang paling penting itu hindari membandingkan anak dengan saudara ataupun dengan teman yang lainnya. Mendampingi anak ketika belajar agar anak lebih mudah berkarya atau meminta bantuan ketika mengalami kesulitan. Jadi jangan membandingkan anak ya, karena itu membuat kelemahan anak dalam kesulitan belajar. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Halo, jadi kita akan masuk ke dalam tipe-tipe belajar. Nah, yang pertama itu ada belajar tipe 1, yaitu signal learning atau belajar isyarat. Di dalam tipe ini terlibat aspek reaksi emosional di dalamnya. Nah, kondisi yang diperlukan untuk berlangsungnya tipe belajar ini adalah diberikannya stimulus signal secara serempak dan perangsang-perangsang tertentu secara berulang kali. Yang kedua ada belajar tipe 2 atau stimulus response learning atau belajar stimulus respon. Nah, proses belajar bahasa pada kanak-kanak merupakan proses yang serupa dengan ini. Kondisi yang diperlukan untuk berlangsungnya tipe belajar ini adalah faktor enforcement. Yang ketiga ada belajar tipe 3 atau shining atau rantai atau rangkaian. Shining adalah belajar menghubungkan suatu ikatan SR atau stimulus respon yang satu dengan yang lain. Kondisi yang diperlukan bagi berlangsungnya tipe belajar ini antara lain secara internal, anak didik sudah harus terkuasai sejumlah satuan pola SR baik psikomotorik maupun verbal. Yang keempat ada belajar tipe 4 atau verbal association. Tipe ini merupakan belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian yang merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Yang kelima ada discrimination learning. Nah, discrimination learning atau belajar membedakan, tipe ini peserta didik mengadakan seleksi dan pengujian di antara perangsang atau sejumlah stimulus yang diterimanya, kemudian memilih pola-pola respons yang dianggap paling sesuai. Nah, yang keenam ada belajar tipe 6 atau concept learning atau belajar konsep. Nah, di konsep learning ini adalah belajar pengertian dengan berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan objek-objeknya. Ia membentuk suatu pengertian atau konsep. Nah, yang ketujuh adalah tipe 7 atau rule learning. Rule learning belajar membuat generasi, hukum, dan kaidah. Pada tingkat ini, peserta didik belajar mengadakan kombinasi berbagai konsep dengan mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal, induktif, deduktif, sintetis, asosiatif, diferensiasi, komparasi, dan kausalitas, sehingga peserta didik dapat menemukan konklusi tertentu yang mungkin selanjutnya dipandang sebagai rule.
Nah, yang terakhir itu ada belajar tipe 8 atau problem solving, pemecahan masalah. Nah, problem solving ini adalah belajar memecahkan masalah. Pada tingkat ini, para peserta didik belajar merumuskan, memecahkan masalah, memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambarkan atau membangkitkan situasi problematik yang mempergunakan berbagai kaidah yang telah dikuasainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan ke moderator.